Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah melewati tahun 2020 dan saat ini kita sedang menjalani tahun 2021. Kesulitan apapun yang kita alami di tahun 2020 itu adalah bukti kasih dan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Di tahun 2021 ini, kita telah mendapatkan tuntunan Tuhan dari bapak-bapak gereja untuk kita dapat tetap berharap kepada Allah. Namun yang perlu kita sadari, tetap berharap kepada Allah bukan berarti kita bersikap pasif dan hanya sekedar menunggu peran aktif Tuhan untuk menyatakan mujizat dan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Tetap berharap kepada Allah menunjukkan peran aktif kita untuk kita senantiasa melekat kepada Allah dan tidak hanya sekedar merasa cukup puas untuk dekat dengan Allah. Karena di luar Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Firman Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pertanyaannya saat ini, sudahkah kita benar-benar melekat kepada Allah? Bola sudah ada di tangan kita. Karena Allah telah terlebih dahulu berperan aktif untuk Dia dapat melekat dengan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga melalui pencurahan Roh Kudus yang dianugerahkannya ke dalam hati kita. Jangan lagi berpikir bahwa kita hanya dapat menerima tuntunan Tuhan hanya melalui khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan. Jangan lagi juga berpikir bahwa kita hanya dapat menerima tuntunan Tuhan melalui ibadah minggu yang kita datangi setiap minggu. Sadarilah bahwa Tuhan terlebih rindu untuk menuntun kita setiap hari melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Karena melalui setiap firman Tuhan yang kita dapatkan secara pribadi, kita akan mendapatkan kekuatan untuk kita dapat menjalani tahun 2021 ini sesuai dengan kehendak-Nya. Mari awali tahun 2021 ini dengan pola pikir yang lebih benar. Jangan lagi datang kepada Tuhan hanya bermodalkan rutinitas belaka. Jangan lagi datang kepada Tuhan hanya bermodalkan kewajiban untuk kita melakukan ritual keagamaan belaka. Tetapi mulailah datang kepada Tuhan dengan kerinduan untuk kita meresponi hati Tuhan yang ingin senantiasa melekat dan menyatakan tuntunannya kepada kita setiap saat. Sadarilah bahwa masing-masing dari kita telah diberikan sebuah rancangan-rancangan yang indah yang Tuhan telah berikan dan Tuhan telah buat kepada kita secara spesifik. Dan tugas kitalah saat ini untuk kita dapat mengetahui apa rancangan yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan kita melalui hubungan yang intim dengannya setiap saat dan setiap waktu. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Biarlah penyadaran bahwa setiap dari kita
telah diberikan sebuah rancangan yang begitu indah oleh Tuhan secara spesifik. Dan Allah sendiri telah berperan aktif untuk Dia dapat senantiasa melekat dengan kita dan kita melekat dengan Dia, membuat kita memiliki pegangan untuk kita dapat tetap berharap kepada Allah di tahun 2021 ini. Tetap semangat dan tetap berharap kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.